Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah kebangkitan adalah denyut nadi pekerjaan Allah. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-14 dan 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kristus yang kita miliki hari ini sesungguhnya tidak lain adalah Allah pencipta langit dan bumi yang telah menjadi manusia, berinkarnasi hidup di muka bumi, mati di kayu salib, dan bangkit dari antara orang mati. Bagaimana mungkin Kristus ini dapat bangkit dari antara orang mati? Dia bisa bangkit karena kebangkitan tidak lain adalah personanya yang hidup. Dalam Yohanes 11 ayat 25 dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Maut tidak memiliki kuasa untuk menahannya, untuk menghalanginya keluar dari alam maut. Kristus sesungguhnya telah mengalahkan maut, menaklukkan maut, dan bahkan ia telah keluar dari maut dengan penuh kemenangan. Bahkan dia telah memegang kunci kerajaan maut. Inilah kebangkitan. Setelah Kristus mati di kayu salib, dia dikubur, pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia bukan hanya dibangkitkan oleh Allah, tetapi dia sendiri bangkit dari kematian. Semuanya ini adalah fakta yang harusnya kita percayai menjadi iman kita. Orang-orang Kristen seharusnya menjadi suatu umat yang berada dalam kebangkitan. Gereja haruslah berada di dalam kebangkitan Kristus. Karena hanya di dalam kebangkitanlah kita baru bisa menjadi anggota-anggota tubuhnya yang hidup. Jika tidak ada kebangkitan, tidak mungkin ada gereja. Gereja malahan sepenuhnya berada dalam kebangkitan, dan kita sebagai penyusun gereja juga berada di dalam kebangkitan. Butir yang patut kita ingat dan sadari sepenuhnya adalah kebangkitan adalah urat nadi dan garis hayat dalam ekonomi ilahi. Kebangkitan adalah urat nadi di dalam pekerjaan Allah. Mengapa demikian, saudara-saudara? Mari kita renungkan bersama. Jika tidak ada kebangkitan, Allah kita akan menjadi Allah orang yang mati, bukan Allah yang hidup. Jika tidak ada kebangkitan, Kristus tidak akan dibangkitkan dari antara orang mati. Dia akan menjadi juru selamat yang mati, bukan juru selamat yang hidup. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara, sesungguhnya dia hidup, dan dia tetap hidup sampai selama-lamanya. Karena itu, dia dapat menyelamatkan kita sampai pada kesudahannya. Kemudian, jika tidak ada kebangkitan, tidak akan ada bukti yang hidup tentang bagaimana kita dibenarkan oleh kematiannya. Tidak ada penyaluran hayat, tidak ada kelahiran kembali, tidak ada pembaruan, tidak ada pengubahan, dan tidak ada penyerupaan kepada gambar Kristus. Demikian pula, jika tidak ada kebangkitan, saudara, tidak akan ada anggota-anggota Kristus, tidak akan ada tubuh Kristus sebagai kepenuhannya, dan tidak akan ada gereja sebagai mempelai perempuan Kristus, dan tidak ada manusia baru. Puncaknya, jika tidak ada kebangkitan, seluruh ekonomi perjanjian baru Allah akan sama sekali runtuh, dan ketentuan kehendak Allah akan menjadi nihil dan ditiadakan. Namun, saudara-saudara, menurut kitab Kisah Para Rasul, pemberitaan Injil terutama adalah pemberitaan tentang kebangkitan Kristus. Hari ini
kita perlu memberikan penekanan yang sama terhadap penyaliban dan kebangkitan Kristus. Kita harus menekankan kebangkitan, seperti para rasul menekankan bahwa Injil adalah perihal kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Penyaliban adalah untuk kebangkitannya. Paulus berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara-saudara, jika Kristus tidak bangkit, jika Kristus tidak hidup di dalam kita sebagai hayat dan segala sesuatu kita, iman kita terhadapnya tidak akan menghasilkan buah. Iman kita terhadapnya menjadi tidak berharga dan tidak ada hasil apapun. Iman kita tidak akan menghasilkan penyaluran hayat. Iman kita tidak akan menghasilkan pelepasan dari dosa. Iman kita tidak akan menghasilkan kemenangan atas iblis. Dan iman kita tidak akan menghasilkan pertumbuhan di dalam hayat ilahi. Saudara-saudara, tanpa Kristus yang hidup dalam kebangkitan, baik pemberitaan Injil kita, baik iman kita akan menjadi kosong, hampa, dan tanpa realitas sama sekali. Kita dalam pelayanan akan berjerih lelah tanpa hasil. Kita akan bekerja tanpa adanya manfaat apapun. Tetapi saudara-saudara, ada kebangkitan Kristus, maka pemberitaan Injil kita menjadi vital. Pemberitaan Injil kita menjadi penuh kemenangan. Dan sesungguhnya kebangkitan Kristus itulah yang menjadi isi dari Injil kita. Jadi saudara-saudara, Kristus kita dibangkitkan. Maka tidak sia-sialah pemberitaan kita. Maka tidak sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita dapat hidup terlepas dari dosa-dosa kita. Puji Tuhan untuk kebangkitan Kristus yang menjadi denyut nadi dari pekerjaan Allah. Kita patut memuji Tuhan dan bersyukur Kristus kita bangkit. Karena itu kita dapat mengalami Dia dan bertumbuh di dalam Dia dan menang di dalam Dia. Baik. Sebelum kita akhiri dan berpisah-pisah di tempat ini, mari bersatu dalam doa yang dibawakan oleh Pak Gembala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah Allah yang menciptakan kami. Engkau mau mati bagi dosa kami Tuhan, dan bangkit dari antara orang mati. Karena Engkau bangkit, kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup. Karena Engkau bangkit, Juru selamat kami tetap hidup, bahkan setiap hari menyelamatkan kami sampai pada kesudahannya. Karena Engkau bangkit, kami boleh mengalami penyaluran hayat-Mu, pertumbuhan dalam hayat, dan kami diserupakan serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu yang sangat ajaib dan penuh dengan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai roh kita. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini.